zani hasanatihim birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita dalam kitab Madarijus Salikin karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu etape-etape tahapan-tahapan menuju Allah Subhanahu wa taala yang ada 100 tangga, dan insya Allah kita hari ini saya banyak melewati banyak bab ya, karena mukadimahnya panjang sekali. Di mukadimahnya itu bisa 8 pertemuan. Saya lewati aja langsung, terlalu lama. Lewati masuk pada tangga pertama, yaitu al-yaqdhah wal basirah. Al-yaqdhah itu artinya kesadaran, al-basirah itu artinya mata hati atau cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mata hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita bahwasanya hidup kita ini atau dunia ini adalah tempat persinggahan yang penuh dengan fitnah, ujian, cobaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian bisyarri dengan keburukan dan dengan kebaikan. Dan dua-duanya adalah fitnah. Cuma kadang kita memahami fitnah itu kalau buruk. Fitnah itu kalau menyedihkan. Fitnah itu kalau kondisi yang susah itu fitnah, musibah. Tapi kalau yang menyenangkan itu tidak fitnah. Nah, dua-duanya adalah fitnah. Nah, dan sesungguhnya yang namanya hidup kita ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia akan ditinggalkan, dibiarkan ketika mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Enggak. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah diuji dengan nikmat, apakah diuji dengan musibah. Nah, dua-duanya adalah ujian. Tapi kalau kita ini boleh milih, Bapak Ibu, kira-kira mau diuji nikmat atau diuji musibah? Eh? Diuji kefakiran atau diuji dengan kekayaan? Kekayaan ya. Ya, padahal Rasulullah itu menegaskan, mal fakru akhafu alaikum. Aku nggak khawatir kalian itu diuji dengan kefakiran. Tapi aku khawatir ketika itu dunia dibukakan untuk kalian, fatanafasuha, maka kalian berlomba-lomba dalam urusan dunia, fatuhliku kama ahlakat mangkana qablakum, maka kalian rusak, kalian hancur sebagaimana umat terdahulu sebelum kalian. Jadi kalau diuji fakir, Rasul itu nggak khawatir, sahabat-sahabatku menter, nggak bakal tergiur. Nah, untuk kemudian menjadi kafir dan sebagainya. Tapi aku khawatir mereka itu akan berpecah belah, mereka akan bertengkar ketika dunia ini dibukakan untuk mereka. Nah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat selanjutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka, supaya Allah memastikan, mengetahui orang-orang yang benar dalam imannya, wala ya'lamal kadzibin, dan Allah tahu siapa yang dusta dalam imannya. Ya Allah, aku beriman. Ya Allah, aku setiap hari mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Tapi begitu diuji, nah kok larinya ke dukun. Nah ini fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ujian itu hanya Allah ingin ngetes, melihat berapa tingkat kesabaran kita.
Nah, maka orang-orang yang mukmin, orang faham bahwasanya Allah menguji kita itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan Allah benci kepada kita, tapi Allah ingin melihat apakah kita ini sabar. Allah ingin menaikkan derajat seseorang sebagaimana seorang ketika diuji, apakah diuji di dunia atau diuji dengan ujian-ujian yang lain, itu adalah supaya naik kelas. Nah, maka Allah menginginkan hal itu. Maka fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan juga ujian. Kenikmatan itu merupakan ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang harmonis, anak-anak yang cerdas, pekerjaan yang baik, materi di mana-mana, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, semuanya itu adalah ujian. Apakah kita ini bersyukur atau tidak? Sebagaimana Nabi Sulaiman ketika diberikan ilmu yang luar biasa, diberikan pengikut yang luar biasa, yang pengikutnya itu sakti sekali sampai bisa memindahkan kerajaannya, memindahkan eh, singgasananya Bilqis. Nah, siapa yang bisa memindahkan ini? Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, saya bisa memindahkan ini qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum mata Anda berkedip. Subhanallah. Nah, sebelum mata Anda berkedip. Belum berkedip, langsung singgasananya sudah ada. Nah, ketika itu maka Nabi Sulaiman dengan penuh kesadaran kemudian mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur, supaya Allah mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, anak-anak yang baik, kemudian rumah, kondisi aman, semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bersyukur atau tidak? Karena sadar atau tidak, maka semua nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidak ada buat kalian satu nikmat pun kecuali minallah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dirahmati Allah, kita ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai lahir, mohon maaf, sebelum lahir, kita semuanya sudah bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita yang berhak untuk disembah. Bagaimana dalam surat Al-A'raf 172 Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Jadi ada dialog antara kita yang saat itu masih menjadi janin dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian semuanya? Qalu bala. Nah, janin-janin itu mengatakan, iya. Syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci. Tidak ada dalam pemahaman kita orang Islam orang itu lahir membawa dosa. Apalagi membawa sial, kan gitu ya. Semuanya dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat orang itu Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Artinya lingkungan ini sangat berpengaruh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di awal sudah kita bersaksi bahwasanya kita mengatakan Allah adalah Tuhan kita. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita menyadari bahwasanya ada pemberhentian-pemberhentian, ada stasiun-stasiun, ada halte-halte, dan semuanya itu nanti
akan berakhir pada stasiun yang terakhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semuanya kita itu akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah wasiatkan kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, berlomba-lombalah kalian menuju maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga. Dan pemberhentian kita terakhir itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu tidak ada lagi kehidupan. Maka dinamakan yaumul akhir karena itu hari yang terakhir. Kalau kita weekend masih ada Senin, Pak. Masih ada? Nah, tapi kalau yaumul akhir sudah besok nggak ada hari lagi. Maka itu pemberhentian terakhir kita. Nah, karena itu Allah berpesan, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang sukses secara hakiki tidak diukur dari banyaknya gelar, banyaknya uang, banyaknya materi dan sebagainya, tapi Allah jelaskan dalam surat Ali Imran 185, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Dan tidaklah ada kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang melengahkan, yang memperdayakan. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah dunia kita. Dan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, nah ini baru masuk ke dalam pembahasan kita. Untuk menuju Allah kita membutuhkan yang pertama adalah al-yaqdzah, kesadaran. Kesadaran yang mengantarkan kita pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana seharusnya kita melakukan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Ini yang disebut dengan al-yaqdzah. Dan yang kedua adalah al-basirah, ketajaman hati yang membantu kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, secara al-yaqdzah, secara bahasa itu adalah kesadaran, kebangkitan. Ketika orang lengah, tertidur, sadar, nah itu namanya yaqdzah. Maka Ibnu Qayyim mendefinisikan inzi'ajul qalbi li raw'atil intibah min raqdatil ghafilin. Terusiknya hati karena dahsyatnya kesadaran yang membangunkannya dari tidur orang-orang yang lalai. Ini kalau kita terjemahkan secara letterlek, huruf per huruf, kata per kata. Terusiknya hati karena dahsyatnya kesadaran yang membangunkannya dari tidur orang yang lalai. Atau bisa dipahami hati yang terguncang karena memperoleh kesadaran yang kuat sehingga terbangun dari kelalaian. Jemaah yang dirahmati Allah, kadang Allah mengingatkan kita itu dengan peristiwa-peristiwa yang tidak kita sadari. Satu contoh, jemaah yang dirahmati Allah, orang itu tersadar ketika kemudian mengantarkan jenazah, ikut ngubur, kemudian langsung otomatis kemudian dia teringat, ya Allah nanti saya seperti itu ya Allah. Apa yang sudah saya siapkan, nanti saya akan mati. Nah, maka kafa bil mauti, wah itu cukuplah kematian itu menjadi menjadi nasihat untuk kita semuanya. Ada orang itu yang memperoleh kesadaran itu lewat mimpi. Mimpi masuk neraka, Pak. Begitu bangun, alhamdulillah ya Allah, ternyata masih di dunia. Nah, ini ya, ternyata masih di dunia. Nah, ini. Jadi ada kisah ya di Universitas Islam Madinah ya. Ada seorang tidur. Beliau di lantai 2. Nah, di lantainya 2 itu setelah kamar itu ada balkon. Nah, orang ini karena musim panas tidur di balkon. Nah, nggak tidur di dalam.
itu di balkon. Dia mimpi naik bis. Nah, bis itu digambarkan dalam mimpinya itu bis menuju surga itu nomornya 95. Dia saat itu lihat naik bis. Maksudnya dia naik nomor 95, bis ini menuju surga. Tapi dia salah baca, bis itu 59 menuju neraka. Begitu dia naik, kok bis ini kok kencang sekali. Kok orang-orang di sampingnya ini kok aneh-aneh kan gitu. Tuh. Terus kemudian begitu lewat ada tulisan ilan nar menuju neraka, menuju neraka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian dia tanya, dia lihat sekelilingnya, loh, ini bukan teman-teman saya. Nah, kemudian setelah itu dia bilang, "Saik, kif ya Saik, wahai sopir berhenti, berhenti, berhenti." Kemudian tidak ada pemberhentian. Sekarang kita menuju neraka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya orang itu lompat dari bis. Nah, lompat dari bis itu, dia lompat dari lantai 2. Lompat dari balkon akhirnya jatuh. Nah, jadi ketika di rumah sakit ditanya, gimana kamu ini? Saya itu lompat dari bis itu supaya tidak masuk neraka. Akhirnya seperti ini, tangannya patah. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini kisah nyata ya. Nah, kadang-kadang orang itu mendapatkan yaqdzah, kesadaran itu lewat mimpi. Kadang-kadang lewat nasihat anak, kadang-kadang satu peristiwa yang kemudian membangunkan dia eh, dari tidurnya, dari tidur panjangnya dalam kelalaian dan sebagainya. Karena itu yaqdzah itu adalah titik balik saat hati seorang sadar dari kelalaian dunia atau ghaflah, lalu mulai melihat kebenaran dan bersiap menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Qayyim, hadhihi eh, ini adalah tangga yang pertama menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu kesadaran. Nah, al-yaqdzah jamaah yang dirahmati Allah itu adalah kegalauan hati setelah terjaga dari tidur lelap yang panjang dan dalam membenahi perilaku. Maka setelah sadar, gimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Maka kemudian ketika dia sudah sadar, maka kemudian muncullah yang disebut dengan al-azmu, yaitu tekad yang bulat untuk memulai dan berjalan. Memulai sesuatu dan berjalan. Saya kemarin sekian tahun tidak ibadah, sekian tahun nggak baca Quran, sekian tahun gini. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Qiyamah itu disebutkan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan nafsul lawwamah, nafsu yang suka mencela. Ini nafsunya seorang mukmin. Kenapa? Apa yang dia dicela? Yang dicela itu adalah pertama kebaikan. Kalau seorang itu melakukan sholat, kemudian dicela, kenapa sholatmu kok sebentar? Kalau dia melakukan ketaatan, dia infak. Kenapa infakmu kok sedikit? Jadi ketika dia melakukan kebaikan itu dicela. Seorang ngaji, kenapa kok baru ngaji, enggak kemarin? Nah ini nafsu lawamah. Ketika dia melakukan jamaah yang dirahmati Allah, ketika dia melakukan maksiat, maka dia juga mencela. Kenapa kamu melakukan ini? Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah nafsu lawamah itu nafsu yang mencela terhadap sesuatu yang sudah lewat. Umur sekian kok baru sadar. Umur sekian kok baru belajar ngaji. Umur sekian kok kenapa nggak dari dulu? Ketika orang tuanya sudah meninggal baru sadar ya Allah pentingnya birrul walidaini. Kenapa kamu nggak birrul walidain? Nah ini nafsu al-lawwamah. Nah jamaah yang dirahmati Allah, ketika seorang itu berazam, setelah sadar kemudian berazam, nah maka pasti akan ada yang mencela. Dan yang mencela itu insya Allah mencela dalam kebaikan.
mencela dalam kebaikan. Nah, maka seberapa jauh seorang memiliki kesadaran, sejauh pula tekadnya, sejauh itu pula tekadnya. Seberapa jauh ia memiliki tekad, maka sejauh itu ia mempersiapkannya. Kita sudah paham bahwasanya kita ini akan menuju Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah punya tekad, ya Allah mulai besok ya Allah, mulai hari ini, mulai detik ini aku akan memperbanyak ketaatan kepadamu ya Allah. Aku akan infak, aku akan sodako, akan ini dan sebagainya. Nah, sejauh mana seorang itu mempunyai tekad, sejauh itu orang itu mempersiapkannya, perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika sudah punya yaqdhah, kesadaran, kemudian punya tekad, maka kemudian orang itu akan fokus dengan amal-amalnya. Nah, ini yang disebut dengan fikrah. Fikrah adalah pandangan hati yang tertuju pada sesuatu yang hendak dicari. Al-fikrah adalah merupakan pemikiran yang positif yang harus dilakukan untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ini saya harus apa? Saya apa yang perlu saya kerjakan? Gimana cara mengerjakannya dan sebagainya. Nah, baru setelah itu Allah akan memberikan al-basirah, cahaya di dalam hati untuk melihat janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, surga dan nerakanya dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk walinya dan untuk musuh-musuhnya. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau orang itu hatinya sudah dipenuhi dengan akhirat, maka insya Allah urusannya sudah selesai di dunia. Ya, semuanya itu ukurannya adalah akhirat. Nah ini kalau kita ini menyadari bahwasanya perjalanan kita itu adalah menuju Allah Subhanahu wa taala dan itu perjalanan yang sangat panjang. Ya. Di dunia mungkin 70 tahun. Kemudian alam barzah. Setelah meninggal sampai dibangkitkan itu namanya alam barzah. Nah, di sini ada fitnah kubur. Ya. Bagi orang-orang yang mempunyai dosa-dosa tertentu akan difitnah dengan fitnah kubur. Salah satunya adalah alladzina yuakhiruna sholat, orang yang suka mengakhirkan sholat. Jemaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi sudah kita ceritakan. Sudah apa belum Pak sebelumnya? Sudah ya. Jadi seorang yang dikubur kemudian uangnya jatuh. Sudah ya. Maka ketika dibongkar ternyata jamaah yang dirahmati Allah ada bau hangus dan ada api yang menyambar. Nah ini, ukhtuka tuakhiruna shalah. Saudara perempuanmu itu sering mengakhirkan sholat sampai waktunya keluar. Nah ini diantara fitnah kubur. Dan diantara fitnah kubur itu adalah an-nammam, orang yang suka membuat isu. Nah, orang yang suka memecah belah orang dengan membuat isu. Dan yang ketiga adalah alladzi la yanzihu min baulihi, yang tidak bersuci ketika pipis, ketika PAK atau PAP. Ini orang-orang yang disiksa di kubur. Nah, setelah itu maka masih panjang lagi. Setelah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dinamakan al-qiyamah karena semuanya orang itu berdiri dalam kondisi khufatan uratan urlah. Baru kemudian ada hisab, baru kemudian ada sirot, baru kemudian setelah itu baru menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perjalanannya panjang dan dia faham dengan itu, maka dia akan mempersiapkan dengan baik. Jemaah yang dirahmati Allah, maka Allah menasihati kita semuanya, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau apabila kamu sudah membulatkan tekad untuk melakukan amal-amal soleh, fatawakkal 'alallah, maka serahkan semuanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat insani adalah seberapa jauh kesadaran seseorang, sejauh itu pula tekadnya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah bertekad kuat, insya Allah ada jalan. Ya, ketika mau membangun masjid, ini di mana ini? Uangnya dari mana ini? Kan gitu ya. Tapi kalau tekadnya itu kuat, ya,
niatnya lurus, niatnya itu ikhlas, pasti Allah berikan jalan. Nah ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, lantas bagaimana mempertahankan kesadaran itu? Ada 3 langkah dalam rangka mempertahankan kesadaran itu. Yang pertama adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tarikan nafas kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Kalau di masjid kita bertakwa itu harus wajar, mau sedang beribadah. Kalau di Masjidil Haram bertakwa itu wajar. Kalau di pasar takwalah. Kalau di tempat kerja bertakwalah. Kalau di lapangan bertakwalah. Nah, maka disinilah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Nah, itu salah satu cara untuk mempertahankan kesadaran. Yang kedua adalah menyadari tujuan hidup kita adalah beribadah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka bagaimana kita menjadikan ibadah-ibadah yang bukan mahdhah itu menjadi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Gimana berangkat kita dari pagi sampai pulang sore itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka memberi nafkah untuk anakku, untuk istriku. Nah, ini semuanya bagaimana kemudian ibadah-ibadah ghairu mahdhah itu untuk lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga adalah berjuang sekuat tenaga menjadi pribadi yang soleh dan kontributif bagi sesama. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana ketika di RT bisa memberikan kontribusi kepada orang-orang di RT. Bagaimana kalau dia di RW, bagaimana kemudian di desa. Dimanapun selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan ngerepoti orang lain. Bukan selalu menjadi masalah bagi orang lain dimanapun. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang itu selalu kemudian melakukan amal soleh, kemudian memberikan manfaat kepada orang lain, dan inilah inti daripada surat Al-Asr yang sudah kita bahas kemarin. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu dalam kondisi rugi kecuali 4 hal. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Nah, ini orang yang tidak rugi. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah al-basirah. Basirah itu secara bahasa itu adalah al-ilmu, al-fahmu. Ilmu tentang sesuatu, pengetahuan yang jelas, hujjah, argumentasi, atau pandangan yang benar. Itu basirah. Tapi yang dimaksud Ibnul Qayyim di sini bukan itu. Yang dimaksud Ibnul Qayyim di sini adalah basirah itu adalah cahaya yang Allah lontarkan ke dalam hati. Yang dengan cahaya itu dia melihat hakikat ajaran yang dibawa para rasul, seolah dia menyaksikan dengan mata kepalanya. Dengan demikian dia bisa mendapatkan manfaat ajaran dari para rasul itu. Menyelisih para rasul tersebut merupakan kerugian dirinya. Ini disebutkan dalam Ruhul Ma'ani. Ibnul Qayyim menyebutkan hal tersebut. Dan beliau sebutkan juga dalam Madarijus Salikin. Jadi basirah itu adalah cahaya yang Allah lontarkan ke dalam hati kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, maka di sini basirah itu bukan mata yang kita pakai sekarang ini, tapi basirah itu adalah apa yang ada di hati kita. Coba perhatikan dalam surat saya lupa surat apa ini. Fatakunu lahum qulubu yaqiluna biha au adanu yasma'una biha. Mereka mempunyai hati yang dengan hatinya mereka itu bisa memikirkan, au adhanun yasma'una bi, atau punya telinga yang dengan telinganya itu dia mendengar. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya mereka itu tidak buta matanya. Walakin ta'ma al-qulub allati fis sudur. Tapi yang buta itu adalah hatinya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah,
Dr. Khalid Usman As-Sabt, bukan As-Sabr ini salah, As-Sabt. Beliau mengatakan, Al-basirah al-amrul kashif alladhi ya'riful insanu bihi rabbahu. Basirah itu adalah perkara yang memiliki kemampuan menyingkap dengannya manusia mengenal Rabbnya. Jadi dengan ilmu itu seorang itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatan sahihah, dengan pemahaman yang benar, wa ya'rifu bihi at-tariq al-musil ilahi, dan dengannya, dengan basirah itu menyampaikan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma syara'ahu ala al-sunni rasulihi, yaitu apa yang disyariatkan lewat lisan rasulnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka di sini yang dimaksud basirah oleh Ibnul Qayyim itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati. Yang dengan cahaya itu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mungkin bahasa sederhananya itu adalah firasat yang kuat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat sesuatu maka langsung dia bisa menghukumi, oh ini enggak benar ini. Oh ini benar. Nah itu basirah. Nah jamaah yang dirahmati Allah, basirah ini ada dua. Al-wahbi, yaitu basirah yang diperoleh dengan taufik Allah kepada seorang hambanya. Jadi Allah memberikan kepada orang tersebut ya begitu. Seperti Nabi Khidir kan gitu ya. Nabi Khidir diberi basirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada tembok yang mau rubuh, dia tegakkan. Ada kapal, kemudian dia ada perahu, dia lobangin. Nah, itu semuanya basirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang tertentu. Yang kedua adalah kasbi. Basirah yang diperoleh melalui proses mujahadah, bersabar dalam menuntut ilmu yang benar dari sumber-sumber yang semestinya. Banyak mengkaji sumber-sumber hidayah. Jadi dengan belajar, mengkaji, belajar pada ulama dan sebagainya, kemudian Allah berikan basirah, Allah berikan firasat yang baik, Allah berikan pandangan yang benar ketika memutuskan sesuatu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, derajat atau tingkatan basirah ini menurut Ibnul Qayyim ada tiga. Yang pertama, basirah bi asma'ihi wa sifatihi. Keyakinan yang kokoh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai wahyu, sehingga tidak terpengaruh oleh keraguan atau syubhat. Jemaah yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu saya dapat info, ada anak dari pondok, lulus pondok, masuk perguruan tinggi, itu di perguruan tinggi, ya, ditanya, kenapa kamu sholat? Ngapain kamu menyembah sesuatu yang tidak kelihatan? Qadarullah, karena yang ngomong itu adalah dosennya dari Fakultas Kedokteran. Murtad Pak orang ini, nggak mau sholat. Yang ngomong itu dosennya. Ngapain kamu itu sholat? Ngapain kamu ibadah? Nggak ada hubungannya penyakit ini dengan Tuhan, kan gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, salah seorang ustadz mengatakan, kalau orang itu bilang kepada saya akan saya tampar. Hah? Kenapa? Hah? Loh, kenapa saya ditampar? Sakit. Loh, mana sakit itu? Sakit itu mana? Mana bentuknya? Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi anak-anak kita ini banyak sekarang ini ya, kemudian disuguhi dengan sesuatu yang seakan-akan ilmiah kan gitu ya. Kenapa kamu itu sholat ibadah kepada Tuhan yang tidak terlihat? Nah, kan jelas padahal asma dan sifatnya Allah itu bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Maka jawabannya sederhana aja. Kalau saya beribadah kepada sesuatu yang terlihat, maka saya ibadah dengan
beribadah kepada makhluk. Lantas apa bedanya makhluk dengan khalik? Khalik itu beda dengan makhluk. Jadi kata Ustadz itu saya tampar kan. Kenapa? Sakit mana sakit itu? Buktikan mana bentuknya sakit itu seperti apa? Oh kamu saja sakit itu nggak tahu. Kamu rasakan, tapi bentuknya seperti apa kamu nggak tahu. Maka bagaimana dengan Al-Khaliq? Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka basirah terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu enggak sama dengan makhluknya, tapi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kemudian basirah tentang perintah dan larangan, pemahaman yang tajam terhadap hukum-hukum syariat untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, serta menjalankan aturan-aturannya dengan pemahaman bahwasanya setiap perintah, setiap larangan pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Tidak mungkin Allah itu melarang sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah. Nah yang ketiga adalah basirah tentang janji dan ancaman. Kesadaran penuh akan kepastian hari akhir, balasan, pahala, dan siksa yang mendorong jiwa untuk terus beramal dan takut berbuat maksiat. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini lebih kepada wilayah iman kita kepada al-imanu bil yaumi al-akhir. Iman kepada hari akhir. Makanya kenapa kemudian kajian tafsir dalam surat, dalam juz amma, juz 30, juz 29, itu membahas masalah hari akhir itu luar biasa. La uqsimu biyaumil qiyamah, atau dalam surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu. Nah, itu semuanya untuk meyakinkan kita bahwasanya hari akhir itu terjadi. Pasti terjadi. Yang itu didustakan oleh orang-orang kafir. Seraya mengatakan bagaimana Allah menghidupkan kita semuanya, padahal kita semuanya itu sudah hancur seperti pasir ini. Maka Allah menjelaskan kepada kita dalam surat-surat itu, hari akhir itu pasti ada, terjadi, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah, orang yang sadar dan memiliki basirah, maka ia akan tulus dalam melakukan perjalanan kepada Allah. Ia akan menyiapkan bekal yang menjamin keselamatannya di akhirat. Nah, bekalnya apa? Bekalnya adalah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Bekalnya adalah amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita ini jelas perjalanan, kalau kita ke Jakarta dalam waktu 1 bulan, kita sudah nyiapkan koper macam-macam. Karena kita nanti paham bahwasanya kita seminggu di sana, ganti baju dan sebagainya. Ini perjalanan panjang. Maka bekalnya apa? Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Nah, orang yang memiliki basirah, jamaah yang dirahmati Allah, itu di otaknya dipenuhi dan tergambar bagaimana pintu-pintu surga. Kita ini kan sedang menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah berikan basirah, cahaya di hatinya, maka hatinya itu dipenuhi dengan kehidupan-kehidupan nanti di akhirat. Di surga itu, jamaah yang dirahmati Allah, pintu surga itu ada 8. Ada pintu Ar-Rayyan, itu bagi orang yang suka berpuasa. Ada pintu Birrul Walidain, bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu jihad, ada 8. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, dan puasa Ramadan 1 bulan, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Maka dikatakan kepadanya nanti di hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surga di pintu manapun terserah kamu. Insyaallah. Syaratnya apa? Salat 5 waktu.
puasa 1 bulan, menjaga kehormatannya, dan kemudian taat kepada suaminya. Nah ini, baik. Kedudukan al-basirah dalam agama ini, jamaah yang dirahmati Allah, basirah itu merupakan sarana untuk membedakan al-haq dan al-batil. Dalam sebuah hadis disebutkan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillahi azza wa jalla. Takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya itu semuanya bagi orang yang melihat tanda-tanda. Maksudnya jamaah yang dirahmati Allah, orang yang diberikan basirah oleh Allah, Allah berikan kepadanya firasat yang kuat. Orang melihat sesuatu sudah paham. Ini orang tidak baik. Ini orang baik. Nah ini Allah berikan basirah. Umar bin Khattab melihat orang. Di matanya ada api membara. Maka dia bilang, pergilah kamu, baliklah ke rumahmu. Karena rumahmu sedang terbakar. Maka orang itu balik ke rumahnya dan rumahnya sudah menjadi puing-puing. Allah berikan basirah. Nah ini jemaah yang dirahmati Allah. Nah yang kedua, dakwah Nabi itu dan pengikutnya dilakukan di atas basirah. Sebagaimana dalam surat Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakan, Muhammad, ini jalanku, aku mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, atas ilmu pengetahuan. Laisa ala syahwah, bukan atas syahwat. Oke, baik, jamaah yang dirahmati Allah, terakhir saya lewat ini cara mendapatkan basirah, ini panjang sekali. Imam Syuja Al-Kirmani beliau mengatakan ya, man ammara dhahirahu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarihi anil maharim wa kaffa nafsihi anis sayyi'at wa waghtada bil halal lam tukhti lahu firasah. Kata Imam Al-Kirmani, siapa yang memperbaiki zahirnya dengan mengikuti sunnah, ibadah mengikuti sunnah, sesuai sunnah, kemudian batinnya dengan terus-menerus muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, kemudian menghindarkan matanya dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat, dan memelihara dirinya dari hal-hal yang syubhat, serta mengkonsumsi yang halal, maka firasatnya tidak akan keliru. Ini jemaah yang dirahmati Allah. Ini caranya untuk mendapatkan firasat yang benar. Pertama, ikuti sunnah. Ibadah sesuai dengan sunnah. Yang kedua, muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Yang ketiga, jaga matanya. Yang keempat, jaga makanannya. Kalau itu semuanya dilakukan, maka insya Allah ketika dia melihat memutuskan sesuatu, insya Allah putusannya benar. Dan Imam Al-Kirmani ini firasatnya tidak pernah keliru, jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini karena apa? Dia menjaga aturan-aturan Allah, maka Allah jaga pemahamannya dari hal-hal yang salah. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah olehmu aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjaga pikiranmu dari hal-hal yang salah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini al-basirah. Jadi ada 2 etape, 2 tahapan. Yang pertama adalah al-yaqdhah, kesadaran, dan yang kedua adalah al-basirah. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tangga-tangga berikutnya, yang insya Allah kata Ibnul Qayyim ada 100 tangga. Mudah-mudahan berarti 100 1 bulan sekali. Insya Allah. Ya, nanti bisa dipercepat, langsung 3 tangga bisa Pak, insya Allah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dari saya pribadi. Alafu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.